Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel No Chemistry No Life. Masih bersama guru kimia kesayangan Anda, Hanifah Syawas. Video ini merupakan video keempat dari pembelajaran mengenai hidrokarbon. Pada video ini kita akan membahas mengenai isomer. Isomer berasal dari bahasa Yunani, yaitu iso yang berarti sama dan meros yang berarti bagian. Isomer ini merupakan senyawa-senyawa yang memiliki rumus molekul yang sama, namun dia memiliki bentuk atau struktur yang berbeda. Nah, secara garis besar, isomer itu dapat dibagi menjadi dua, yaitu isomer struktur dan juga stereoisomer atau isomer bangun ruang. Isomer struktur sendiri terbagi menjadi tiga, yaitu isomer rangka, posisi, dan isomer gugus fungsi. Sedangkan stereoisomer itu dibagi menjadi dua, yaitu isomer geometri dan juga isomer optik. Isomer yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai isomer struktur. Yang pertama adalah isomer rangka. Isomer rangka adalah senyawa yang mempunyai rumus molekul yang sama, tetapi berbeda pada kerangka rantai karbonnya. Contohnya, pada alkana, jika kita misalnya lihat di sebelah sini, itu ada alkana rantai lurus ya, C-nya karbon 5. Ini kalau misalnya diberikan nama, berarti namanya adalah N-pentana, normal pentana, pentana rantai lurus, gitu ya. Kalau misalnya kita tuliskan di sini, pentana itu kan rumus senyawanya adalah C5, hanya adalah 12. Ya, bisa dihitung kok 3, 2, 5, 7, 9, 12 gitu ya. Nah, di sini kalau misalnya dibilang isomer rangka dari N-pentana itu yang seperti apa sih? Nah, diperhatikan pengertiannya bahwa isomer rangka adalah senyawa yang memiliki rumus molekul yang sama berbeda pada kerangka rantai karbonnya. Jadi, pentana kalau rantai karbonnya lurus, maka isomernya itu bisa ada dua bentuk. Yang pertama adalah seperti ini, yang kedua seperti ini. Yang pertama, yang ini namanya 2-metilbutana ya, 1, 2, 2-metilbutana. Kalau misalnya di sebelahnya namanya 2,2 dimetilpropana. Nah, kalau misalnya kita bisa tuliskan 2-metilbutana, itu rumus senyawanya apa sih? Rumus molekulnya itu adalah C5. Hanya sama nih, kalau misalnya kita lihat 3 tambah 3, 6, 7, 7 tambah 2, 9, 12. Ini pun C5H12, yang ini pun C5H12. Ya, jadi ketiganya ini memiliki rumus molekul yang sama, yaitu C5H12. Perbedaannya di mana sih? Perbedaannya adalah pada kerangka rantai karbonnya, itu untuk isomer rangka. Kalau kita perhatikan di sini, yang ini ya, yang pertama, N-pentana itu merupakan alkana rantai lurus, tidak mempunyai cabang, jadi rangkanya lurus gitu. Sedangkan yang ini itu memiliki 2-metilbutana memiliki satu cabang di nomor 2 gitu. Kalau yang ini itu memiliki dua cabang sama-sama di nomor 2 gitu. Kita lanjut, bagaimana dengan alkena? Alkena pun dapat memiliki isomer rangka, sama. Kalau misalnya kita punya senyawa seperti ini, ya, ini namanya apa sih? Ini kalau misalnya kita tuliskan nama kan, namanya adalah 1-butena. Di nomor 1 ada ikatan rangkap 2, rantai karbonnya 4, itu butena ya. Insya Allah kalian sudah paham tata nama. Nah, ini kalau misalnya isomernya, isomer dengan apa? Sama kalau misalnya dia punya isomer rangka, berarti yang awalnya rantai lurus, kita bikin nih, agar dia memiliki cabang. Nah, berarti isomernya seperti ini nih, 2-metil 1-butena. Yang seperti ini merupakan isomer dari 1-butena. Gitu. Kalau misalnya dituliskan rumus molekulnya untuk memastikan bahwa dia isomer atau bukan, ya tinggal ditulis aja. Ini kan karbonnya karbon 4 ya, maka dia C4. Hanya berapa sih? 2, 3, 5, 8, C4H8. Yang ini pun sama nih, kalau dituliskan rumus molekulnya, dia C4 hanya 2, 5, 8 gitu. Jadi sama-sama C4H8. Keduanya memiliki rumus molekul yang sama, hanya berbeda pada
Kerangka rantai karbonnya yang ini tidak ada cabang, 1 butena tidak memiliki cabang, 2 metil 1 butena punya cabang. Gitu ya. Maka ini namanya isomer kerangka. Sampai di situ bisa dipahami ya. Bagaimana dengan alkuna? Alkuna pun sama, dia juga bisa memiliki isomer kerangka. 1 pentuna. Kalian gambarkan ya, kira-kira bagaimana sih isomernya. Ini bisa kalian cari ya, untuk menentukan isomer, syarat pertama adalah jumlah atom karbonnya harus sama. Kalau ditanya isomer kerangka, berarti struktur rantainya atau kerangkanya berbeda nih dari yang lurus, dia punya cabang. Berarti kita buat aja sama ya, CH rangkap C. Tinggal kita pindahkan nih si cabang. Misalnya di sini jadi bercabang ya. Nah, seperti ini. Nah, ini kalau misalnya dibuatkan, namanya berarti apa sih? Namanya adalah di nomor 1, 2, 3. Nomor 3 ada cabang metil. Betul. Kemudian 1, karena ini rantai 4, berarti 1 butuna. Seperti ini. Gitu ya. Ini pun kalau misalnya kalian tuliskan rumus molekulnya, C5H8. Kalau yang ini, karbonnya sama, karbon 5 ya, hanya 3 tambah 3, 9, 6, 3 tambah 3, 6, tambah 1, 7, tambah 1, 8. Berarti C5H8. Sama nih. Jadi kalau misalnya kalian dapatkan rumus molekul yang sama, berbeda hanya pada rantai karbonnya. Satunya tidak ada cabangnya, kemudian dia berubah jadi punya cabang, itu maka dia merupakan isomer rangka gitu. Kira-kira bisa ada lagi nggak isomer rangka untuk 1 pentuna atau 1 butena? Nih bisa kalian coba-coba kembali ya. Yang penting syaratnya adalah bahwa dia rumus molekulnya sama. Oke. Itu isomer struktur yang pertama, yang merupakan isomer rangka. Isomer struktur yang kedua, itu adalah isomer posisi. Nah, isomer posisi ini merupakan senyawa yang mempunyai rumus molekul sama, tetapi posisi gugus fungsinya berbeda. Atau posisi gugus fungsi ini dapat berupa posisi cabangnya atau posisi ikatan rangkapnya berbeda. Kita langsung ke contoh saja, biar paham. Pertama, misalnya kita punya alkana seperti ini strukturnya ya. Kalau kalian perhatikan, ini kan namanya 2 metil pentana ya, karena cabang metilnya ada di nomor 2. Bagaimana sih isomer posisinya? Silahkan kalian perhatikan. Ini akan berisomer posisi dengan 3 metil pentana. Kalian bisa dapati bedanya di mana? Nah, kalau misalnya kita tuliskan di sini rumus senyawanya atau rumus molekulnya, itu kan berarti dia C5H12 ya. Yang ini pun sama C5H12, bisa kalian hitung kembali. Tapi kalau misalnya kalian lihat di sini cabang metilnya itu terletak di nomor 2 ya, cabang metil di nomor 2, sedangkan yang ini cabang metilnya ada di nomor 3. Nah, kalau balik lagi tadi ke pengertian isomer posisi itu adalah senyawa yang memiliki rumus molekul sama, jadi sama-sama ya C5H12, namun posisi gugus fungsi itu berbeda. Jadi di sini metilnya itu di nomor 2, kalau yang di sini metilnya di nomor 3 gitu. Jadi yang seperti ini senyawanya disebut sebagai memiliki isomer posisi. Sampai di sini paham ya? Oke. Bagaimana dengan pada alkena? Nah, alkena juga bisa memiliki isomer posisi loh. Misalnya di sini kita punya senyawa yaitu 1 butena ya. Posisi ikatan rangkapnya terletak di nomor 1. Kira-kira dia akan berisomer dengan apa sih? Nah, 1 butena ini akan berisomer dengan 2 butena. Kenapa? Karena kalau misalnya kita lihat di sini, ini rumus molekulnya adalah C4H8. Kalau yang ini juga C4H8 ya, sama-sama C4H8, bisa kalian hitung kembali. Nah, tapi yang berbeda di mana sih? Yang berbeda adalah di posisi ikatan rangkapnya. Di sini ikatan rangkap terletak di karbon nomor 1, kalau yang ini posisi ikatan rangkapnya terletak di karbon nomor 2, ya. Maka ini 1 butena, yang ini 2 butena gitu. Oleh sebab itu yang seperti ini pun disebut memiliki isomer posisi. Terletak perbedaan pada posisi dari ikatan rangkapnya. Nih, sesuai dengan pengertiannya. Gitu. Paham ya? Kalau misalnya pada alkuna gimana? Bisa nggak sih dia punya isomer posisi?
Sama ya, dia juga bisa memiliki isomer posisi. Kalau misalnya kita punya satu pentuna, sama isomernya seperti apa ya? Kita bisa buat dia pindah ikatan rangkap ya, letak posisi ikatan rangkapnya misalnya di nomor 2 gitu. Maka ini kalau misalnya pindah, yang seperti ini itu namanya 2 pentuna. Ini juga isomernya. Bagaimana jika ikatan rangkapnya pindah lagi ke sebelahnya? Ya, kalau misalnya kita pindahkan ke sebelah, bisa nggak? Misalnya gini nih. Nah, kalau misalnya pindah lagi ke sini kan, berarti kalau misalnya kita ngasih nomor kan dari sini ya, 1, 2, yang dekat ikatan rangkap kan, yang ini 1, 2. Artinya sama aja, yang seperti ini dan yang seperti ini, yang atas dan yang bawah itu sama-sama namanya 2 pentuna. Artinya ya udah, strukturnya yang ini dengan yang ini sama gitu, berarti bukan isomer. Kuncinya begini, kalau misalnya kalian menentukan isomer, yang pasti yang pertama adalah rumus senyawanya atau rumus molekulnya harus sama. Yang kedua, strukturnya itu berbeda, gitu. Strukturnya berbeda tergantung dari apa isomernya. Kalau misalnya isomer kerangka, berarti rangka atom karbon yang berbeda. Kalau misalnya isomer posisi, ya berarti posisi dari cabang atau ikatan rangkapnya yang berbeda, gitu. Kalau misalnya didapatkan nama yang sama, walaupun kalian bolak-balik strukturnya, misalnya nih yang ini kalian buat kayak gini ya, kayak gini, sorry. Nah, ini kan sebenarnya sama aja dengan ini. Kenapa? Karena kalau misalnya kita cari nama yang ini, kan rantai terpanjangnya yang ini tuh, mau kalian belok kemanapun, rantai terpanjangnya yang itu kan. Maka namanya akan tetap sama, yaitu 2 pentuna. Kalau misalnya dari struktur yang kayak gini, kalian belok-belokin tapi menghasilkan nama yang sama, ya udah berarti dia bukan isomer lagi, udah satu aja yang kalian ambil gitu. Sampai sini paham ya? Oke. Yaitu untuk isomer struktur. Berarti dari strukturnya dibagi jadi dua, yaitu isomer kerangka, berbeda pada kerangka atom karbonnya, dan juga yang kedua isomer posisi, berbedanya pada posisi dari gugus fungsinya. Apakah itu cabangnya atau ikatan rangkapnya, gitu. Yang kedua, kita masuk ke stereoisomer ya. Isomer yang kedua adalah stereoisomer. Stereoisomer ini merupakan senyawa-senyawa yang memiliki rumus molekul sama namun hanya berbeda pada susunan atom secara 3 dimensinya. Nah, stereoisomer yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu isomer geometri cis-trans. Nah, isomer geometri ini merupakan beberapa senyawa berbeda yang memiliki rumus molekul sama. Perbedaan di antara senyawa tersebut terletak pada cara penataan gugus-gugus di sekitar ikatan rangkap. Isomer geometri diakibatkan oleh ketegaran dalam molekul yang dijumpai dalam dua golongan senyawa, yaitu alkena dan juga senyawa siklik. Nah, jadi apa sih penyebab terbentuknya atau adanya isomer geometri ini? Jadi, kalau misalnya kalian tahu bahwa kalau dia alkena, itu kan berarti antara atom karbon dengan karbonnya itu kan berikatan rangkap 2 ya. Nah, ikatan rangkap 2 ini, satunya itu merupakan ikatan sigma yang ada di hampir semua ikatan antara atom karbon-karbon gitu ya, ikatannya sigma. Ikatan sigma ini merupakan ikatan yang relatif kuat dan juga dapat berotasi. Jadi ikatannya dapat memunculkan rotasi gitu. Sebaliknya, kenapa sih bisa muncul ikatan kedua? Ya, rangkap dua ini terjadi karena adanya overlap atau tumpang tindih antara orbital P pada atom karbon. Oleh sebab itu, akan memunculkan ikatan yang dinamakan sebagai ikatan pi. Ikatan pi ini sifatnya dia lebih lemah dibandingkan dengan ikatan sigma dan dia tidak bisa berotasi gitu. Oleh sebab itu, di sini akan didapatkan ketegaran atau kekakuan dari struktur si senyawa tersebut. Maka biasanya isomer geometri cis-trans ini hanya dijumpai pada dua golongan senyawa, yaitu alkena dan senyawa siklik saja. Nah, bagaimana sih contohnya untuk isomer geometri cis-trans ini? Langsung kita ke contoh ya. Misalnya di sini kita punya senyawa 2-butena. Strukturnya seperti ini ya, 2-butena. Dia akan memiliki isomer geometri apa sih? Dia akan memiliki dua isomer geometri, yaitu cis 2-butena dan trans 2-butena. Di mana
Cis ini menggambarkan atom atau gugusan atom sejenis terletak pada bidang yang sama, sedangkan trans berarti berseberangan ya, atom atau gugus atom sejenis terletak pada bidang yang berseberangan. Dari mana sih kita tahu? Kalau misalnya kita perhatikan di sini ya, awalnya kan struktur dua butenanya kan seperti ini. Nah, gimana caranya kita merubah biar jadi struktur seperti ini? Nah, ada dua kemungkinan nih. Yang pertama, atom karbon ini kan ada dua. Caranya kan gambarkan dulu atom karbon yang di tengah, yang berikatan rangkap, karena ini poin pentingnya nih. Si alkena ini poin pentingnya. Nah, setelah itu, kalian gambarkan nih alkena yang karbon, misalnya ini nomor 1, ini nomor 2. Karbon nomor 2 dan nomor 1 ini mengikat apa saja sih? Karbon nomor 2 mengikat CH3, maka CH3-nya bisa ada di bagian atas sini, kemudian di bagian bawah sini, ada H yang diikat ini kan hanya. Kemudian C yang di sini mengikat apa sih? CH3 di bagian atas dan di bagian bawahnya ada hanya. Ini kemungkinan pertama dari struktur senyawanya. Nah, namun ada kemungkinan kedua dari struktur senyawanya. Gimana sih kemungkinan keduanya? Sama, pertama kita gambarkan dulu atom karbon yang di tengah yang berikatan rangkap 2. Kemudian atom karbon pertama yang ini kedua. Yang pertama itu bisa di bagian atasnya mengikat CH3, mengikat H di bagian bawah. Yang di bagian atom karbon kedua, sorry. Sedangkan sebaliknya, kalau tadi CH3 di bagian atas, bisa jadi CH3 itu sekarang di bagian bawah, hanya yang di bagian atas. Jadi bisa memiliki dua struktur secara geometris, secara 3 dimensinya itu bisa memiliki dua struktur. Nah, apabila atom sejenis itu atau atom atau gugusan atom sejenis itu terletak pada bidang yang sama. Kalau misalnya kalian lihat di sini kan CH3, ini CH3 ya, itu sama-sama terletak pada bidang yang sama. Ini bidang yang sama, maka struktur seperti ini itu diberikan nama di awalnya itu cis. Cis, sister gitu kan. Saudara ya. Jadi yang seperti ini dinamakan cis gitu. Nama selanjutnya masih sama, kalian hitung dari sini, ini nomor 1, 2, 3, 4, di nomor 2 ketemu ikatan rangkap 2, maka namanya cis 2 butena gitu. Sedangkan kalau misalnya gugus atau atomnya itu terletak pada bidang yang berbeda, ini ya, di sini CH3-nya, ini CH3-nya di sini nih, jelas-jelas dia ada pada bidang yang berbeda, maka di awalnya kita berikan nama trans. Trans itu berarti berseberangan. Bus Trans Jakarta. Bus. Kita ya. Berarti kita berikan awalan trans. Nama ininya sama. Kita mulai dari cari rantai karbon yang terpanjang. Yang ini rantai karbonnya. Ini nomor 1, ini nomor 2, 3, 4. Berarti sama namanya yaitu trans 2 butena. Mantap ya. Isomer geometri cis trans. Oke, sekian untuk video kali ini. Semoga apa yang diberikan pada video ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Tetap semangat belajar. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.